beliau ini awalnya bukan nggak percaya Pak ya, tapi percaya dunia cuman gitu ada, cuma nggak pernah menyaksikan atau nggak pernah secara langsung gitu, kayak misalnya ini disantet, cuman denger tok gitu, tapi Bapak belum tahu gimana sih orang disantet seperti apa. Betul. Ini ada saudara istri gitu kan, sakit, saya bilang gitu kan, katanya ada yang nyantet. Coba tolong dilihat gitu kan, dia katanya bisa melihat gitu. Bisa terawang. Itu dalamnya katanya ada jin dan kondisinya udah parah nih katanya. Kalau bisa nanti hari Minggu cepet bawa ke sini katanya. Ke Bandung. Bandung. Mau tahu nggak nih katanya? Siapa yang ngirim katanya? Nah kita kan pengen tahu gitu. Dia masukin tuh begini, gitu kan, langsung ketawa tuh. Jadi saya pikir dia sendiri yang ngobatin gitu ya. Ternyata setelah tawasulan, dan assalamualaikum tuh adik saya tuh assalamualaikum. Saya juga nggak tahu tadi siapa ya. Kenalin katanya, saya Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Gentala. Sekarang balik lagi nih sama gue Devri. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama subscriber kita. Jadi Bapak siapa Pak? Irman. Bapak Irman ya Pak ya. Oke Bapak Irman. Jadi Pak Irman ini kan awalnya kemarin sempat cerita-cerita sama aku juga ya Pak ya. Cerita-cerita kalau misalnya perjalanan bukan perjalanan ya, Bapak konsultasi sama Aki lah ya, konsultasi sama Aki. Jadi buat teman-teman Jejak Gentala, kalau mau konsultasi boleh silakan tulis di komen. Ya, kalau mau datang ke tempat Aki pun bisa nanti datang ke sini ya. Nah sekarang Pak Irman ini mau cerita-cerita nih. Jadi dia awalnya nih teman-teman, tadi sempat gue juga ngobrol di belakang layar ya. Beliau ini awalnya bukan nggak percaya Pak ya, tapi percaya dunia cuman gitu ada, cuma nggak pernah menyaksikan atau nggak pernah secara langsung gitu, kayak misalnya ini disantet, cuman denger tok gitu, tapi Bapak belum tahu gimana sih orang disantet seperti apa. Betul, ini Pak Irman ini mau cerita teman-teman ya. Jadi mau cerita perjalanannya beliau tentang dunia goib ini seperti apa gitu ya. Jadi gimana itu Pak? Awalnya Bapak dari percaya aja tanpa melihat, sekarang bisa ngelihat langsung, gimana tuh Pak? Jadi begini ceritanya, saya tuh kan punya adik ya, sepupu ya. Iya, adik sepupu. Jadi dari kabar dari saudara-saudara yang lain bahwa dia tuh bisa mengobati orang gitu kan. Jadi yang kena santet, kena apalah gitu ya. Dan saya belum pernah membuktikan itu, belum pernah ngelihat pengobatan dia gitu kan. Terus udah gitu, sebenarnya suatu hari saya itu main ke tempat saudara istri ya, begitu kita main ke sana, ketemu sama suaminya gitu kan, ternyata istrinya ini sakit gitu. Istrinya ini sakit gitu kan. Nah setelah sakit, menurut dia katanya ada yang nyantet gitu, cuma sudah dibawa ke sana sini tidak ada yang bisa ngobatin gitu. Jadi katanya perutnya besar, itu sudah 3 kali disedot, ternyata kambuh lagi gitu. Dan begitu saya lihat, ketemu sama istrinya, dia di tempat tidur aja karena udah kurus ini ya, tapi perut gede gitu. Katanya kenapa kurus, karena makan tuh nggak bisa katanya, setiap makan itu pasti keluar gitu. Nah karena saya pernah mendengar sebetulnya adik tadi sepupu saya bisa gitu, mau jajal dah. Betul ya. Bener nggak sih dia gitu kan gitu. Karena di sini posisinya Bapak juga kurang begitu yakin. Gimana ya, kayak baru denger doang. Nah kebetulan nih ibaratnya ada pasien gitu kan. Nah saya waktu itu kan di Bekasi, saya tinggal di Bekasi, adik saya di Bandung, waktu itu. Terus saya coba telepon adik saya gitu kan. Begitu saya telepon, saya bilang ini ada saudara istri gitu kan, sakit, saya bilang gitu kan, katanya ada yang nyantet. Coba tolong dilihat gitu kan. Dia katanya bisa melihat gitu. Bisa terawang. Terus nah udah begitu, oke katanya, nanti saya lihat habis asar katanya gitu kan. Nanti sekalian sholat asar saya lihat. Pas habis asar ada telepon tuh dari adik saya itu.
oh iya A katanya, dia kan manggil saya AA tuh. AA katanya itu bener kena santet katanya gitu. Itu udah 3 bulan katanya. Padahal saya kan belum bilang ya. Ternyata dia udah tahu gitu. Itu udah 3 bulan katanya gitu. Itu dalamnya katanya ada jin dan kondisinya udah parah nih katanya. Kalau bisa nanti hari Minggu cepet bawa ke sini katanya. Ke Bandung. Ke Bandung. Akhirnya saya ketemu sama suaminya gitu kan. Saya ceritain gini-gini gitu kan. Akhirnya dia setuju tuh. Ya karena memang udah kemana-mana nggak ada yang bisa ngebatin ya. Akhirnya dibawalah ke Bandung tuh sama saya juga ikut kan. Setelah ke sana gitu kan, kita di sana kebetulan ada loteng di atas, kita di sana ngumpul kan gitu, ngumpul sebelum sholat zuhur lah, masih jam 10-an lah waktu itu. Nah, akhirnya disiapin baskom kan gitu, baskom air gitu kan. Ternyata di situ kita berdoa dulu gitu. Tawasulan ya, tawasulan betul, tawasulan. Kita juga ikut di situ tawasulan. Jadi adek ini perempuan ya, adek saya ini perempuan. Oh iya. Terus ponakan itu perempuan. Setelah tawasulan, jadi saya pikir dia sendiri yang ngobatin gitu ya. Ternyata setelah tawasulan, ada assalamualaikum tuh, adek saya itu assalamualaikum. Saya juga nggak tahu kan siapa ya. Kenalin katanya, saya Prabu Siliwangi katanya gitu. Jadi gitu, yang ngobatin ini mungkin khodam kali. Mungkin gitu. Iya, mungkin gitu. Nah, setelah gitu langsung dia bilang tuh, saya tahu kedatangan kalian lah gitu ya. Kalian lah, ibaratnya kalian lah gitu. Bahwa ini ada yang sakit katanya gitu. Ada yang sakit. Ya kasihan ini udah ya tadi sebetulnya 3 bulan udah sakit gitu kan. Ini ada yang ngirim katanya gitu kan. Jadi udah nggak lama lagi nih langsung saya obatin aja katanya gitu kan. Nah, jadi ngobatinnya itu ternyata seperti main-main gitu ya. Main-mainnya gimana nih Pak? Main-mainnya gini. Jadi pengobatannya dipegang juga enggak gitu ya. Cuma digini doang. Gitu kan. Nah, udah gitu mau tahu nggak nih katanya. Siapa yang ngirim katanya. Nah, kita kan ya pengen tahu gitu. Dia masukin tuh begini gitu kan. Langsung ketawa-ketawa tuh. Terus jadi si suaminya ini nanya kan, siapa yang ngirim kamu katanya. Saya sudah disumpah katanya, saya nggak boleh ngasih tahu gitu. Ya udah kalau nggak mau ngasih tahu katanya, kamu nanti dibuang lah gitu istilahnya. Ya udah terserah kalian katanya gitu kan. Ya udah tuh langsung diambil lagi gitu, dimasukin ke botol segede gini lah, dimasukin, tutup gitu kan. Kita diiniin dikasih tahu nih, mau tahu nggak katanya, ini jinnya katanya, matanya merah katanya, bertanduk gitu kan. Terus dibilang ini nanti dikubur katanya, setelah pulang dikubur ya sedalam mungkin, jangan sampai kegali lagi katanya. Kalau sampai kegali lagi, ini bakal balik lagi ke yang ngirimnya atau yang dikirim gitu. Antara dua ini berarti ya. Terus ada dikubur. Singkat cerita ya sebelum dikubur nih nanti dulu. Singkat cerita yang bilang Prabu Siliwangi ini bilang lagi gitu kan. Jadi kalau cuma ini saya obatin, nanti si dukunnya ini bisa ngirim lagi katanya gitu. Mau saya ambil aja nih ilmunya katanya gitu. Ya ngambilnya gitu juga lagi. Ambil akhirnya dikusuk ke air yasin itu udah habis katanya gitu. Mau tahu nggak katanya, ini sebenarnya santet ini dikirim ke suaminya. Ke suaminya. Jadi kena ke istrinya. Gitu, jadi suaminya ada yang mendampingi katanya. Jadi kena ke istrinya. Jadi tadinya saya pikir kan dia waktu itu rental PS PlayStation ya, saya pikir tetangganya gitu. Ternyata di kantornya suaminya ini yang ngirim katanya. Oh iya, pantesan banyak yang sakit katanya, kata suaminya. Jabatan berarti ya. Dan memang dia udah istilahnya ada kesempatan untuk dapat jabatan gitu. Nah, Gus, sebentar Pak ya. Kita mau nanya pendapat sama Gus Ali nih. Bisa bilang Gus Ali ini kan memang tangan kanannya Kiseno lah ya. Bisa bilang seperti ini. Gus, pengalaman seperti ini apakah Gus Ali sering ngalamin juga atau menangani pasien seperti ini juga? Ini kan berarti kan bisa dibilang si santet ini kan apabila kita memang punya khodam ini kan nggak bisa kena ke kita nih, kata Bapak tadi. Langsung kena ke orang di sekeliling kita, ya kan?
Nah, kalau menurut Gus Ali, cara kita kalau kita memang udah punya kodam, istri kita seandainya nggak punya kodam, untuk biar istri kita nggak kan itu gimana, Gus? Jadi gini, setiap orang itu pasti memiliki pendamping ya, terutama pendamping leluhur ya. Tapi di situ tergantung diri kitanya, bersih apa kotornya. Kalau kita raga kita sering berbuat dosa, jarang sholat, ya jauh, leluhur itu jauh. Makanya pondasi yang buat diri kita itu lebih banyak buat puasa, sholat, itu pendamping leluhur itu insya Allah mendekat. Jadi apapun yang akan terjadi, yang orang berbuat jahat, yang kirim guna-guna atau santet itu tidak akan tembus ke badan kita. Nah, itu yang terjadi di keluarga apa? Pak Irman ya. Pak Irman ini. Nah, jadi ketika suaminya diserang, nah istrinya pondasinya lemah. Hantamlah ke istrinya. Oke. Nah, tadi kan Pak Irman juga ngomong nih, Gus. Ya kan kalau misalnya beliau ini kan awalnya kurang begitu percaya nih. Ditambah lagi Pak Irman ya kan ditambah lagi kan Pak Irman ini kan ngelihatnya kayaknya main-mainan nih. Ngobatinya karena nggak dipegang, nggak diapa, cuman begini aja. Gini apakah kan di sini kalau untuk zaman sekarang ini kan kalau seperti itu kan bisa dibilang jangan-jangan lu gimmick. Bener nggak sih, Pak? Betul. Ya kan. Nah, apa yang mempercayai Bapak bahwa ya ini ternyata memang benar-benar si Prabu Siliwangi yang masuk atau itu gimana tuh, Pak? Nah, jadi gini yang bikin saya ternyata bener nih gitu kan. Kan sementara itu saat itu kan saya belum apa ini main-main apa benar gitu. Nah, terus begini, setelah pengobatan itu gitu ya, terus kebetulan zuhur ya, zuhur. Jadi Prabu Siliwangi ini pamit untuk sholat zuhur dulu gitu kan. Nah, akhirnya setelah dia pamit gitu kan, ya akhirnya kita terus makan gitu ya. Nah, pas makan ini gitu kan, si yang sakit ini gitu, dia cerita tuh dengan senangnya gitu kan. Kok saya sekarang makan banyak katanya gitu. Sampai-sampai saya nyuapin anak ini gitu, makanan anak pun saya abisin katanya gitu. Biasanya saya baru satu suap itu langsung muntah lagi gitu. Jadi di situ yang meyakinkan Bapak bahwa langsung sembuh gitu. Nah, tadi ada yang kelewat juga. Jadi ketika tadi setelah dihabisin semua itu, terus berpesan yang Prabu ini berpesan. Jadi istilahnya penyakit ini sudah diambil gitu. Sekarang silahkan untuk fisiknya ke dokter katanya gitu. Penyembuhan fisiknya tuh ke dokter. Untuk fisiknya ke dokter. Jadi setelah itu ya saya jadi apa namanya bahwa itu bukan main-main gitu loh. Jadi saat itu juga sembuh, nafsu makannya langsung ada ya kan? Langsung makan langsung lahap banget kan gitu. Sekarang sampai sekarang berarti udah sembuh. Udah sembuh. Alhamdulillah udah normal lagi. Bahkan di kantornya juga udah nggak ada yang sakit lagi gitu. Berarti memang bener ilmu yang di sana itu udah diambil gitu. Nah, Gus, bener nggak tuh Gus kalau seperti itu Gus? Kalau menurut Gus Ali nih? Karena nih netizen kita juga pasti jangan-jangan Bapak ngarang aja nih, ya kan? Atau jangan-jangan Bapak cuman basa-basi doang lah gitu. Menurut Gus Ali bener nggak sih kalau misalnya kita memang mendekatkan diri sama yang kata Gus Ali bilang tadi kan setiap manusia itu pasti punya kodam. Iya. Bener dong. Bener. Punya pendamping ya kan. Nah si Prabu Siliwangi ini bener nggak dia masih tetap mendampingi yang bisa dibilang ada keturunan terakhirnya dia Gus? Iya, kalau menurut pandangan saya tadi yang dibilang dia mengaku-ngaku sebagai siapa? Prabu Siliwangi. Ya itu sah-sah aja. Cuman kita ambil yang baiknya aja. Karena di situ kan jin itu bisa menyerupai siapapun ya. Betul. Nah, di situ kan mungkin di situ mengaku Prabu Siliwangi karena memang di situ alamatnya mungkin masih memberikan apa? Sinyal nih bahwa saya tuh dari tanah Jawa Barat seperti itu. Kalau untuk tanah Sunda lah. Kalau dia untuk menyebut-nyebut Prabu Siliwangi nggak apa-apa, cuman kita jangan terlalu meyakinin karena bahaya. Karena jin itu bisa menyesatkan siapapun. Salah satunya dia mengaku-ngaku si wali lah, bahaya itu. Hati-hati. Tetap kita minta sama Allah, yang benar-benar minta sama Allah dengan baca-bacaan yang disyariatkan ya, seperti
baca ayat kursi, surat An-Nas itu tetap. Jadi bisa dibilang kita ngambil positifnya, mungkin positifnya itu adik iparnya bapak lah ya, bisa dibilang sembuh alhamdulillah ya Pak, sampai sekarang. Di medis pun pada saat itu gimana Pak? Kan disuruh 2 nih, yang goibnya kan udah hilang. Medisnya apa? Medis cuma cairan di dalam ini disedot aja gitu, disedot terus kempes lagi, ya udah terus sembuh. Gitu. Normal lagi udah. Karena kan sebelumnya disedot numbuh lagi, sedot numbuh lagi gitu. Berarti serem juga ya. Dan itu setiap malam itu kerasa panas katanya. Perutnya ya setelah pengobatan ini ya udah normal, udah sampai sembuh, sekarang. Dan mulai saat itulah Bapak percaya bahwa goib itu memang ada gitu. Dan santet itu ada. Jadi istilahnya sama dunia goib selama ini kan cuma percaya ada percaya aja kan, belum menyaksikan ya. Setelah itu ya, setelah menyaksikan itu benar ada gitu. Berarti sekarang adanya juga sepupunya banyak pasiennya juga dong. Ya, apa dia hanya sekedar ya saya cuma ngobatin orang hanya untuk ya nolongin aja. Betul. Jadi profesinya dia saat ini? Dia sempat mau buka praktek gitu kan, tapi sama yang ini nggak boleh katanya, nanti kamu bakal capek katanya gitu. Oh, sama si Khodam yang pendampingnya dia. Jadi bisa dibilang hanya orang-orang tertentu aja lah. Oke, gitu. Siap. Nah, teman-teman bisa diambil kesimpulan ya bahwa benar emang goib itu sebetulnya ada Gus ya. Dan setiap manusia pun pasti bakalan mempunyai khodam ya, pendamping ya. Tinggal gimana caranya kita mendekatkan atau gimana caranya si khodam tersebut dekat sama kita. Ya Gus ya, dengan cara tadi yang Gus Ali bilang, ya kita harus membersihkan diri aja Pak. Membersihkan diri. Berarti Bapak ini pun kalau Gus Ali lihat gimana Gus? Iya. Ada khodamnya kah atau gimana Gus? Iya, khodamnya banyak sih Bapak sebenarnya. Banyak? Iya, tinggal pembersihan aja ya supaya lebih lebih dekat lagi lah, lebih menyatu lagi ya sama. Berarti sampai saat ini tidak ada jarak gitu. Berarti sekarang berjarak nih khodam ini. Masih berjarak. Berjarak ya. Memang Bapak ya. Oke, Bapak ibaratkan ini beliau ini pakaiannya memang lagi lusuh. Secara ini kebatinan itu memang perlu dibersihkan. Bersihkan apa dengan cara berpuasa, berzikrullah. Cak orang Sunda mah digebeng merenya. Digebeng Pak. Bapak Sunda juga nih? Sunda juga. Sunda ketemu Sunda. Iya. Saya Depok. Ya, Sunda abal-abal kalau saya teman-teman ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman kesimpulannya. Terima kasih buat Pak Irman yang udah hadir di Jejak Gentala. Ceritanya mudah-mudahan bisa diambil positifnya sama teman-teman Jejak Gentala. Buat Gus Ali juga terima kasih atas waktunya. Jadi buat teman-teman nanti kalau seandainya mau cerita-cerita tentang dunia goib, cerita-cerita tentang perjalanannya ya, itu bisa datang ke sini atau mau tulis di komen bisa datang ke sini juga ya Pak ya, kayak Pak Irman ini contohnya ya. Kita di sini ngebuka semuanya kok, kita terima semuanya cerita teman-teman semua di sini ya. Oke buat teman-teman jangan salah, cukup gitu aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe juga channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.